Woyo sahabat alam, welcome to Kampung Satwa TV. Mari bermain dan belajar bersama kami. Oke kawan-kawan, sahabat alam, salam lestari, salam edukasi, salam konservasi. Pada kesempatan kali ini kita berada tepatnya di dekat pesisir pantai selatan Yogyakarta, yakni tepatnya di daerah Srandaan ya Mas ya. Ini di dusunnya mana Mas? Dusunnya Purwokerten. Purwokerten. Nah, pada kesempatan kali ini protokol saat ini kita akan membahas tentang aneka macam emprit atau bahasa kerennya fins yang ada di sini, dan kayaknya untuk di Yogyakarta berapa farm yang Mas yang gerak itu? Yang gerak sebenarnya kalau di Jogja udah mulai banyak berlihat kan, hobi semakin banyak. Kalau yang eksis itu kita ada komunitasnya. Oh, apa Mas? Emprit Jogja. Emprit Jogja, oke. Kali ini kita bersama dengan Mas Eka Wahyudi dari SRD Farm. Apa SRD Mas? Selandakan. Oh, Selandakan, bukan perusahaan pendirian batu ya? Bukan. Oh, bukan. Oke, tapi sama juga bukan yang punya itu ya? Bukan. Oh, bukan. Oke. Kita akan belajar bersama tentang emprit, Mas. Emprit ini mana emprit ya jajan itu? Kenapa kemudian ini jadi menarik itu apanya, Mas? Emprit sebenarnya kalau yang ada selama ini kan orientasi masyarakat, emprit itu paling cuma 3 jenis. 3 jenis emprit. Oh, apa aja itu? Yang ada di sini yang orang sering lihat. Itu emprit Jawa. Emprit Jawa yang hitam putih itu. Emprit Jawa hitam putih. Oke, terus emprit kaji. Emprit kaji identik kepalanya putih. Terus yang satunya peking, yang batik-batik itu. Peking ya, batik-batik. Nah, peking itu karena dari peking atau gimana? Ya. Peking itu karena dia dari peking China atau memang asli sini? Paling cuma sebutan asli. Sebutan aja ya. Oh, cuman kalau endemik yang emprit Jawa itu. Endemik paling emprit Jawa. Kalau keberadaannya yang di alam saat ini yang masih paling banyak ya emprit Jawa ya. Emprit Jawa. Aku juga melihat kayak untuk peking sama kaji ini nggak terlalu banyak ya. Kenapa Mas? Perburuan. Oh, itu untuk apa nih emprit kaji, emprit peking itu? Kalau selama ini kan banyak dijual di pasar untuk makanan burung hantu, ular, dan reptil-reptil lainnya lah. Oh, jadi dihunting untuk itu aja sebenarnya ya? Kebanyakan untuk itu. Oke, tapi itu semua jenis emprit, mau yang Jawa, mau yang peking, mau yang kaji, semuanya dihunting. Kalau di sini iya itu jenis itu. Terus ada nggak Mas yang kemudian sampai itu kemudian menangkarkan terus menyelamatkan jenis itu untuk 3 emprit ini tadi? Sebenarnya ada di komunitas kita, ada juga yang punya program untuk breeding jenis itu. Breeding jenis itu? Oke. Di mana itu yang benar-benar sampai 3 ini di breeding? Selama ini yang ada di Bajiro Jogja itu sudah berhasil. Terus yang di Berbah itu sudah jadi di kajinya. Kalau yang Bajiro kan yang peking sama Jawa udah. Terus yang di Berbah kaji sudah jadi juga. Oke. Cuman kalau dari itu kita tidak ngambil komersilnya. Itu untuk jadi cuma untuk pelestarian aja. Dirilis kembali ke alam. Iya. Bukannya dulu zaman waktu saya kecil tuh banyak kemudian orang-orangan sawah terus emprit jadi hama, dia makani padi, digusah reng dan sebagainya itu. Ketika habitat di alam itu terlalu banyak memang korbannya di petani kan. Tapi sekarang udah mulai ini ya. Sekarang kalau dulu waktu saya kecil di sini itu kan lihat emprit kaji masih. Kalau sekarang nggak ada. Nggak ada lagi, bro. Sekarang udah nggak ada lagi. Bukan karena kabarnya tutup udah nggak ada yang lagi haji, tapi spesiesnya udah mulai habis gitu ya. Benar. Oke Mas, saya coba yang ke lokal dulu ya. Terus kalau tadi ini di sini ada yang hijau ya. Ini lokal juga. hijau ini ada yang lokal
Ya kalau lokal Jawa itu ada Jawa, ya. tapi itu PTPR. apa? PTPR. Apa itu? Pintail Parrot Fin. Pintail Parrot Fin. Nah, Oh, itu di Jawa sini ada. Di daerah mana? Banyak kan di daerah pegunungan Di kayak daerah Wonosobo, pegunungan. Oh, terus Lereng Slamet. oh, Merapi gitu. Merapi masih ada cuman jarang. Jarang juga, udah jarang. Sempat ada kawan lihat Oh. Di Merapi itu cuman nggak banyak. Oke. Kenapa Mas? Apakah karena ditangan oleh lahar kemarin atau seperti apa? Kalau itu kurang tahu juga karena yang jenis emprit hijau itu kan secara tampilan menarik. Jadi kalau dijual di pasar itu orang lebih tertarik. Oh, banyak dijual-jual diburu untuk kemudian jadikan pet gitu ya? Nah, kalau itu ya, kalau yang jenis hijau biasanya jadi peliharaan. Nek dulu tuh ada yang namanya emprit gantil kalau masalah. Itu masuk nggak dengan keluarga Vince ini? Emprit gantil itu lain. Lain. Kenapa? Itu pemakan serangga. Pemakan serangga. Tapi bentuknya juga emprit kayak gini. Cuman itu kan secara fisik burungnya kan kecil, terus ya identik dengan emprit dan sukanya kan gantil di ujung dahan pohon itu kan. Jadi orang banyak nyebutnya emprit gantil. Oh, itu lain, bukan jenis fish. Bukan jenis fish. Oke. Kalau ini Mas, tadi ya ini salah satu bentuk dari burung yang khasnya Indonesia juga. Satu adalah emprit kaji yang mencerminkan bagaimana Pak Haji dengan sal putihnya, serban putihnya. Saudaranya sebatas tanah air itu adalah burung gereja, gitu loh. Nah, untuk burung gereja itu masuk fin juga nggak Mas? Sebenarnya itu lebih dekat ke Serinus, Kenari. Burung gereja itu kan bukan asli Indonesia itu. Loh, bukan Mas? Bukan. Oh, terus? Itu burung pendatang. Dari? Kalau darinya saya kurang tahu juga, cuman itu bukan habitat asli Indonesia. Oh, bukan habitat asli Indonesia. Iya, betul. Cuma dia di sini, apakah burung migran atau burung spesies asing yang memang dulu masuk di zaman apa gitu? Itu ya? Iya. Bukan migran yang alami per tahun datang itu enggak ya? Ya, itu memang datang dan tinggal di sini. Oh, oke. Namanya kemudian jadi burung gereja kan dia suka di bangunan itu. Oke. Selain tadi Mas, selain ada emprit kaji, emprit Jawa, emprit pekeng, dan juga ini ada emprit hijau. Ada lagi nggak spesies lagi yang di sini yang ada di lokal Jawa? Kalau di Jawa itu sebenarnya ada jenis Strawberry. Oh, itu strawberry itu. Burungnya kecil. Hah? Warnanya merah bintik-bintik putih. Jadi kalau lihatnya itu mirip buah strawberry. Oh, oke. Ini pegunungan juga atau di dataran rendah aja? Itu rata-rata pegunungan. Rata-rata pegunungan juga. Kalau di antara berbagai macam spesies ini tadi, mereka saling kawin silang nggak? Kalau di alam nggak. Di alam nggak? Tetap tertib ya? Tertib kalau di alam. Tapi kalau dipaksa di dalam satu kandang, akhirnya mereka juga akan silang juga. Kan silang, tapi yang paling tidak satu jenis. Satu jenis, apa itu? Contohnya? Misalnya ini hijau ini tadi kan. Hijau itu kan jenisnya Eritura. Itu satu jenis dengan yang Gulamadin. Yang impor. Itu habitat aslinya kan Australia. Cuma dia sama-sama jenis Eritura. Peluang berhasil anaknya besar. Oh, kalau nanti sampai itu silang begitu, harganya gimana Mas? Untuk di ekonomi sebagai pet loh ya ini, bukan sebagai untuk dirilis kayak 6 liar toh? Enggak, kalau hasil silangan nggak mungkin rilis. Nggak boleh rilis. Itu kalau hasil silangannya dari segi komersil kurang. Malah tetap bagusan yang murni Gulamadin. Oke. Kalau di SLD Farm sendiri apa aja ya Mas yang kemudian sudah sudah berhasil ditangkarkan dan kemudian sampai hari ini juga misalkan Mas Eka udah bisa jual jadi pencaharian gitu. Kalau di sini saya fokus ke jenis Amadin ya. Jenis Amadin, Gulamadin. Itu saya fokus di situ sebagai pendukungnya. Di sini ada emprit Jepang. Memang itu asli dari Jepang atau gimana? Itu bukan asli Jepang, ini burung ciptaan lah, ibaratnya hasil campur tangan manusia, cuman menjadi
spesies lagi. Oh. Anaknya udah jenisnya kayak gitu. Berarti ini wis hybrid ya, udah macam-macam dari macam-macam apa namanya? Asal usulnya dulu dari Asal usulnya itu jenis Satriata Sumatera. Sumatera. Dia burungnya hampir sama dengan gondol Jawa. Cuman habitatnya Sumatera. Satriata. Itu awal mula terjadinya emprit Jepang itu ya dari situ. Oh, tapi kenapa kemudian dari jebunnya dari Jepang itu loh? Yang mengembangkan Jepang. Oh, jadi memang gitu bro. Kawan sahabat alam ya, ciri khas bangsa kita adalah memiliki kekayaan yang sangat kaya raya, keanekaragaman hayati yang tinggi, tapi kemudian dibawa ke luar negeri, diproduksi di sana, terus kita beli lagi kan gitu. Yuk, karena kita terlalu kaya mas. Orang-orang Indonesia itu kan kemudian duitnya banyak daripada kesulitan untuk eksperimen sendiri, kasihkan ke Jepang, bawa lagi ke sini. Minyak bumi mentah, bawa keluar, beli lagi ke sini. Yo mereka enggak terlalu ya toh? Kaya kita. Kaya enak kan gitu. Nah, Oke, kembali ke sana. Itu tadi emprit Jepang itu hasilnya dari sini terus balik ke Jepang, bawa sini lagi gitu ya. Itu dikawinkan dengan apa, Mas? Kalau teorinya dikawinkan dengan apa kita tidak pernah tahu. Oh, itu jadi rahasianya Jepang ya. Pabrikannya saya lah. Pabrikan ya. Ini made in Jepang kan gitu. Terus selain emprit Jepang apa lagi yang ada di Serandaan Farm? Di sini sebenarnya ada beberapa jenis. Ini ada zebra sama Owlfin. Zebra sama Owlfin. Oke. Itu Zebra itu namanya dia dari Afrika itu gimana? Australia juga. ini. Oh. Pure, murni Australia. Murni untuk zebra ya. Kalau yang owl tadi? Oh, kalau zebra enggak. Zebra itu sebenarnya di Indonesia ada. Di daerah Nusa Tenggara. Umur. Tapi dia nggak nyebrang ke Australia itu enggak? Enggak, kan jenis itu zebra itu ada jenis Australia, Nusa Tenggara. Oh. Bedanya ada di postur. Oh, untuk soal warna atau penampilan gitu? Kalau yang alamnya sama. Alamiahnya sama. Cuman kan campur tangan manusia jadi variasi mutasinya banyak. Oke. Kalau yang ada di sini, ini yang Nusa Tenggara atau yang Australia? Ini Australia. Ya. Kalau yang Nusa Tenggara enggak belum punya ya? Dulu pernah. Terus? Cuman kan posturnya terlalu kecil. Dan susah breedingkan dengan Australia. Oh, oke. Yang memang yang seksi itu yang import bro. Posturnya ya seksi, gede gitu kan. Lumayan. Oke. Selain tadi ada Gul Amadin, ada emprit Jepang, terus ada lagi apa lagi ya? Yang lokal apa lagi mas? Zebra, apa lagi? Mungkin saya fokus di ini. Emprit Jepang cuman yang albino. Albino. Matanya merah ya. Oh, matanya merah kayak berandong ya. Oke. Kenapa mas? Soalnya unik ya. Proses membuatnya juga perlu proses, ibaratnya kita harus tahu. Wah, membuat itu salah dari salah sama iya betul. Maksudnya gini. Rekayasa untuk mendapatkan anakan yang jenis albino, kita harus tahu silsilah sampai mbahnya lah. Harus bawa gen. Kalau asal albino dengan albino belum tentu. Albino dengan albino itu rata-rata cacat mas. Cacat? Soalnya albino itu kan burung cacat. Akhirnya dia gennya gen rusak. Terus nanti mengakibatkan tubuhnya memutih dan matanya merah kan. Kalau kita jodohkan burung cacat dengan burung cacat, hasilnya kan cacat lagi. Cacatnya gimana? Apa terus dari kakinya satu? Kalau secara fisik enggak. Terus? Cuman dari daya tahan tubuh. Drop, gampang drop itu ya. Betul. Oke. Mas. Terus apa sih keistimewanya sampean banyak banget menangkarkan di sini saat ini? Ruangan semuanya semua apa ayo jadi duit atau ini hanya sekedar seneng-seneng toh atau memang ada idealisme konservasi di sana itu apa mas? Kalau saya basicnya tetap hobi ya. Hobi ya. Ibaratnya hasil itu nomor sekian lah. Yang penting saya seneng dulu. Kalau saya udah seneng,
ya apapun saya jalani gitu. Kuncinya itu kalau sudah senang apapun jadi. Gitu. Apapun demi kesenangan. Kita tidak ada lagi hitung-hitungan. Oke, terus kedua itu warna, Mas. Warna Jadi jenis pin itu kan kalau kita kumpulkan di dunia ini kan pin itu sampai ratusan jenis, Mas. Sampai ratusan jenis. Jadi peluang untuk crossbreeding atau mutasi, bikin mutasi baru itu banyak. Jadi tantangannya di situ. Oke. Jadi semakin mustahil, jadi semakin warna-warnanya semakin cerah, semakin menarik gitu ya, semakin seksi untuk dinikmati keindahannya itu ya. Oke. Terus kalau untuk selain itu Mas, kalau ini kan seneng warna, seneng, terus lainnya Mas, kalau secara ekonomi misalkan. Kalau ekonomi itu sebenarnya beberapa jenis nilai ekonomisnya tinggi. Nilai ekonominya tinggi. Seperti apa? Seperti Kul Amadin ini kan. Kul Amadin itu harga rata-rata berapa itu? Itu bisa sampai 2-3 jutaan per pasang. Per pasang 2-3 jutaan? Empret Mas? Iya betul. Wah, empret bro, 2-3 jutaan kan lumayan gitu. Oke, terus dapat warna unik bisa lebih. Dapat warna uniknya seperti apa ya? Itu kan hasil dari mutasi. Kalau yang rata-rata ada di Indonesia kan banyak kan hijau, punggung biru, punggung kuning, silver. Kalau di luar sana kan sudah ada namanya itu punggung apa ya? Warnanya unik kok ya. Seharusnya dia itu daganya itu perutnya sini harusnya putih, cuma di sana bisa kuning. Oke. Cuman belum ada di Indonesia. Belum ada ya, tapi tetap ya. Nah, suka-dukanya atau pengalamannya seperti ini seperti apa Mas? Sampai dari awal dulu melihara piro sampai sekarang berapa? Total berapa jumlahnya sih Mas? Wah, nggak tahu. 1000 ada ini? Nggak tahu. Ratusan. Burung saya ini kan ada lumayan kan? Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Tapi kalau hilang satu saya tahu. Oh, iya. Namanya saya hilang satu tahu, tapi jumlahnya berapa nggak tahu. Itu uniknya orang-orang hobis itu unik dan gilanya seperti itu, ya toh. Oh ini, wah itu orang sih hilang nih. Nah kalau yang sakit Mas, sekian banyak ini bisa ada yang sakit itu sampean paham nggak? Paham. Jadi kalau kita hari-hariannya sering rawat, kita jadi tahu karakter kan. Kalau burung itu kondisinya drop, sepintas lihat aja udah kelihatan. Rasa-rasanya kok hilang beres gitu ya? Ya betul. Terus kayak gitu antisipatifnya? Kalau pertama saya menghindari ini dulu ya, antibiotik. Terus karantina dengan yang lain karantina, lampu. Jadi lampu penghangat. Oke. Jadi pertama penanganan pertama masuk karantina, lampu penghangat. Tunggu kondisi, kalau misalkan dia membaik, nggak perlu pakai obat-obatan. Kalau memburuk akhirnya kalau memburuk ya mau tidak mau harus bodrek dulu apa gitu. Pokoknya sejenis itulah. Ada dopingnya, ternyata ada dopingnya untuk menggenjot stamina si burung. Terus tadi Mas, ini dirintis sejak tahun berapa? Terus pengalamannya apa? Suka duganya seperti apa? Yang mungkin bisa kita share bersama buat kawan-kawan sahabat alam. Sebenarnya dulu saya kan karyawan swasta. Karyawan swasta. Terus udah dari